kita sebagai manusia biasa ya, tidak mungkin bisa tiba-tiba berbuat begitu saja yang murni lillahi ta'ala. Namanya juga kita makhluk yang lemah ya, banyak dosa, sehingga tidak semudah membalik telapak tangan untuk berbuat sesuatu yang benar-benar murni lillahi ta'ala. Tidak apa-apa, lakukan saja. Ya mungkin berangkat dari keterpaksaan dulu untuk mengaji misalnya. Mulai dari rasa yang berat, atau mungkin karena malu sama yang lain, berangkat dari itu dulu, tidak apa-apa. Makanya kalau dalam kitab lain itu dijelaskan tentang ibadah seseorang. Berbicara ini juga di salah satu syarahnya hadis Arba'in An-Nawawi itu ada tingkatan amal seorang itu ada 3. Ada kalanya ibadatul abid, ada kalanya ibadatul tujjar, yang ketiga yang paling tinggi itu adalah ibadatul mukhtar. Ibadatul abid itu ibadahnya ya ini, abid orang-orang biasa lah, awam, abid ya, istilahnya ya beribadah tapi ya sebatas beribadah saja, tidak ada tujuan apa-apa, karena yang bagi dia yang penting sudah menyelesaikan kewajiban. Dia sholat, yang penting sudah menyelesaikan kewajiban, udah secara fikih sah. Tapi kalau dalam telaahnya ahli-ahli tasawuf itu ibadatul abid itu tergolong orang yang rugi ya. Ibadatul abid, orang yang melakukan ibadah sebatas apa? Menyelesaikan kewajiban, sebatas menunaikan kewajiban. Ada yang kedua namanya ibadatul tujjar. Tujjar itu kan pedagang. Ini nilai ibadah yang kedua. Dia beribadah karena mengharapkan imbalan dari Allah Ta'ala. Dia beribadah karena mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan ridha Allah. Ini posisi yang kedua. Ya. Jadi dia sholat misalkan, ya karena didasarkan oleh harapannya pada Allah SWT, agar dia mendapatkan rahmat Allah, agar banyak mendapatkan ridha Allah. Ini lebih tinggi daripada ibadatul abid. Kalau tadi yang pertama dia beribadah yang penting sudah menyelesaikan kewajiban, sudah sholat 4 rakaat ambil rukun-rukunnya bahkan ya. Nah ini ibadahnya orang kedua itu adalah beribadah karena mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadatut tujjar. Ada ibadahnya tertinggi, itu adalah ibadahnya para kekasih-kekasih Allah seperti para nabi, juga para wali-wali Allah itu disebut ibadatul mukhtar, ibadahnya orang-orang terpilih. Ibadatul mukhtar. Ibadatul mukhtar itu dia beribadah tidak lagi melihat azab nanti di akhirat, di neraka, bukan tidak lagi melihat rahmat Allah. Ini ibaratnya dia sudah seperti menyatu dengan Allah SWT. Kecintaannya sudah sangat dekat dengan Allah SWT, sehingga tak lagi terlihat soal azab, soal pahala itu tidak terlihat oleh rasa cintanya pada Allah SWT. Seperti Nabi SAW itu ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Sayyidina Aisyah, wahai Nabiullah, kenapa engkau bersujud begitu lama, begitu sering beribadah, sujud, sholat hingga kakimu membengkak? Bukankah engkau sudah dijanjikan keselamatan hingga di surga nanti? Bukankah engkau adalah orang yang terpelihara daripada siksa neraka? Tapi kau masih begini ibadahmu kepada Allah SWT. Ini pertanyaan Aisyah. Apa jawab Nabi SAW? Jawab Nabi SAW, tidakkah saya harus bersyukur kepada Allah yang telah memberikan saya segalanya dalam hal ini? Nah gitu. Jadi Rasulullah itu beribadah, sholatnya bukan karena takut neraka, bukan karena mengharapkan surga, ya, tapi ia melakukan sesuatu benar-benar lillahi ta'ala, benar-benar lillahi ta'ala.
bukan karena ini dan itu. Nah, ini ibadah paling tinggi. Ketika orang mampu beribadah seperti ini, inilah ibadah yang paling bagus, paling tinggi. Itu disebut dengan ibadatul mukhtar. Gitu saja. Wallahu a'lam. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.